Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Apa Saja. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Namun sebelum melanjutkan, silakan untuk subscribe dulu buat yang belum, dan silakan klik tombol like-nya jika Anda menyukai materi ini. Baik, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pernikahan dalam Islam itu seperti apa, ya, pengertian pernikahan dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hukum pernikahan. Nah, para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mendatangkan maslahat, memelihara diri, gitu ya, kehormatan, mendapatkan pahala dan banyak lain laginya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru mendatangkan madarat, ya, mendatangkan sesuatu yang sangat merugikan, itu pernikahan dilarang seperti itu. Karena hukum asal nikah ini adalah mubah, gitu ya, seperti itu. Adapun kelanjutannya jadi sunnah, ya, sebagaimana pada pertemuan minggu lalu disampaikan, Rasulullah pernah bersabda, "Anikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni," gitu ya. Nah, para ahli fikih bersependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua orang, tidak sama, berbeda, ya. Dari asal muasal hukum nikah tadi itu bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi mubah, bisa juga berubah menjadi haram, seperti itu, ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Yang pertama, pernikahan menjadi wajib apabila, ya, orangnya sudah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, ya, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, ya, maka wajib baginya itu menikah, karena menjauhi zina adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Nah, ini nisbat untuk orang-orang yang dia sudah mapan, baik secara fisik sudah dewasa, mentalnya sempurna, ya, tidak gila, kekanak-kanakan, gitu ya. Terus juga ekonominya sudah bisa, gitu ya, sudah bisa diandalkan, walaupun mungkin tidak besar, yang namanya ekonomi yang penting ada, gitulah ya. Selanjutnya ada keinginan untuk menikah, akhlaknya sudah sempurna juga, seperti itu, ya. Nah, dan jika tidak menikah, ini orang dikhawatirkan akan terjerumus pada kemaksiatan, yaitu misal sama zina. Nah, ini hukumnya wajib, ya, wajib bagi orang-orang seperti itu. Fisiknya sempurna, mentalnya sempurna, ekonominya mapan, ya, dan ada keinginan untuk menikah. Jika tidak menikah akan terjatuh pada zina, maka hukum nikahnya adalah wajib, seperti itu. Baik, berikutnya sunnah. Bagaimana sunnah? Sunnah itu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk nikah, udah ingin nih, udah mau nih nikah, gitu kan. Namun kalaupun dia tidak nikah, itu dia tidak akan jatuh kepada kemaksiatan, gitu, karena dia orangnya taat, gitu ya, dia menjauhi maksiat, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, hukum nikah bagi dirinya itu adalah sunnah, gitu ya. Hanya saja menikah tentu lebih baik baginya karena akan menghususkan diri untuk ibadah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berikutnya, hukum nikah mubah, ya, nikah yang diperbolehkan, maksudnya secara hukumnya. Itu bagi mereka yang sudah mampu melakukan pernikahan dan aman dari fitnah, ya. Dia ini mampu secara finansial, secara akal, mental, akhlak dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak membutuhkan, ya, dia tidak ada maksud untuk menikah dulu, gitu loh, ya, dan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, dia tidak ada ketertarikan nih. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang impoten atau lanjut usia, ya. Lantas apa itu impoten? Impoten, ya, alat reproduksi tidak berfungsi secara sempurna, seperti itu, ya. Kamu bisa searching lagi untuk informasi lebih jelas mengenai impoten. Dan lanjut usia, ya, seperti yang udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, gitu, yang mana hasrat seksualnya ini sudah menurun, seperti itu, ya. Atau juga yang tidak mampu menafkahi. Nah, ini jadi hukum nikahnya adalah boleh, mubah, gitu ya.
Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah. Apa itu rasyidah? Berakal. Dan selain itu, mubah juga bagi orang yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya saja atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin punya keturunan atau melindungi diri dari yang haram seperti itu. Nah, jadi untuk orang yang sekedar daripada zina gitu kan, daripada zina suatu hal yang diharamkan oleh Allah, ya udahlah nikah dah gitu. Nah, ini hukumnya mubah. Dan yang berikutnya, hukum nikahnya adalah haram. Hukum nikah yang haram itu yaitu bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Ini orangnya udah yakin nih, aduh saya nggak mungkin nih bisa memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, ya, baik berkaitan ya masalah hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jatuhnya haram seperti itu. Kok jadi bingung ya? Nah, selanjutnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istrinya. Sesuatu yang menimbulkan bahaya yang dilarang dalam Islam. Ya, bagaimanapun juga manusiawi, mau laki-laki mau perempuan membutuhkan sekali yang namanya hubungan seksual seperti itu, ya. Nah, ketika memang seseorang tidak bisa memenuhi itu dan itu dikhawatirkan akan merugikan pasangannya seperti itu, makanya hukumnya haram gitu ya, karena nanti kasihan pasangannya seperti itu, ya. Nah, tentang hal ini Imam Qurtubi pernah mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskan kepada calon istrinya. Demikian juga bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi contohnya seperti impoten, seperti itu ya. Nah, atau penyakit menular seksual, baik itu misalkan penyakit-penyakit HIV atau mungkin ya AIDS lah gitu lah ya, atau mungkin penyakit-penyakit seksual lainnya seperti itu harus dijelaskan dulu gitu, seperti itu. Jadi di sini ya, ketika kalaupun misalkan bisa terjadi hubungan suami istri akan mendatangkan madarat, akan mendatangkan penyakit yang memang obatnya masih sulit seperti itu, nah ini hukumnya haram seperti itu ya, karena bisa membahayakan. Dan yang terakhir, hukum pernikahan yang makruh. Itu bagaimana? Ini bagi seseorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, ini makruh bagi mereka yang takut menyakiti istrinya karena kelakuannya seperti itu. Terus juga dia tidak minat misalkan terhadap wanita gitu ya, dalam artian punya orientasi seksual lain gitu. Nah, ini hukumnya makruh gitu ya. Dan juga misalkan dia tidak ada minat untuk memiliki keturunan, ini hukumnya jadi makruh seperti itu. Nah, itu hukum-hukum pernikahan. Berikutnya, yang perlu kita ketahui dalam pernikahan itu, dalam keluarga itu ada istilah mahram, bukan muhrim ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi ya, orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau haram ya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 23 sampai 24 itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya. Wanita haram dinikahi disebut juga mahram nikah ya. Yang tidak boleh dinikahi ini disebut juga mahram nikah seperti itu. Mahram nikah ini sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat juga dari pihak wanita seperti itu. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita
Karena kenapa? Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Biasanya kan laki-laki yang nyari ya, bukan perempuan yang nyari biasanya. Kalau zaman sekarang, ya zaman sekarang karena orang banyak yang berdalih bahwa sudah ada yang namanya emansipasi wanita. Wanita jangan malu mengakui cintanya, ya, menanyakan kepada laki-laki, ya, will you marry me, ya kan? Itu sudah bukan hal yang tabu lagi mungkin ya kalau zaman sekarang seperti itu ya. Cuman kalau dasar biasanya memang laki-laki yang mencari seperti itu, yang menyatakan cinta, yang menyatakan ketertarikan itu biasanya laki-laki. Berikutnya baru perempuan gitu ya. Nah, dilihat dari kondisinya, mahram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mahram mu'abad. Ya. Apa itu mahram mu'abad? Wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, ya. Itu mahram mu'abad, wanita yang selamanya tidak boleh dinikahi. Seperti apa? Seperti satu keturunan, ya, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, ya, jika ibunya sudah dicampuri, atau bekas menantu perempuan, bekas ibu tiri, ya. Itu salah satu contohnya. Ada juga goer mu'abad, mahram goer mu'abad. Nah, kalau mahram goer mu'abad itu mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya ini tidak boleh, ya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satunya itu sudah bercerai dan sudah melewati masa idah, atau juga yang sudah meninggal, ya. Misalkan cerai hidup ataupun cerai mati seperti itu. Baik, berikutnya syarat dan rukun pernikahan. Oke, jadi sebelum melakukan pernikahan ini ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan, sebelum melangsungkan pernikahan, ya. Apa sih syarat dan rukunnya? Para ahli fikih ini sebenarnya berbeda pendapat dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan. Nah, perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Tapi jumhur ulama sebagaimana mazhab Imam Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama itu calon suami. Pernikahan tidak sah jika tidak ada calon suami. Ya, syarat-syaratnya untuk calon suami, yang pertama, bukan mahram si wanita. Si suami akan dinikahi oleh seorang perempuan itu bukan mahramnya. Yang kedua, syarat untuk calon suami adalah orang yang dikehendaki, ya, orang yang dicintai. Yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Dasarnya apa? Ini dasarnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ya kemarin. Kamu bisa mendapatkan jawaban ini karena pembahasannya kita bertahap ya. Sebenarnya sudah dijawab, hanya pasnya sekarang. Kamu bisa dengarkan langsung juga. Baik, yang ketiganya syarat untuk calon suami itu adalah muayyan. Apa sih muayyan? Muayyan itu beridentitas jelas. Siapa dia sebenarnya gitu ya. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebutkan nama, ya, sifatnya, asal usulnya. Ya, jangan sampai kan ketika dinikahkan pihak calon mempelai wanita itu tidak tahu asal usulnya, tidak tahu keluarganya, tidak tahu siapa-siapanya. Itu dikhawatirkan memang adanya kejahatan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang merugikan dan membahayakan lah, seperti itu. Nah, inilah indahnya Islam, ya, menjaga kehati-hatian dalam melindungi pemeluknya, seperti itu. Yang kedua, rukun nikah itu adalah calon istri, ya. Tentu ya, kalau ada suami harus ada istri, calon suami, calon istri, nggak bisa calon suami, nggak ada ya. Jadi harus ada calon istri. Syaratnya untuk calon istri, yang pertama bukan mahram si laki-laki, ini sama seperti tadi calon suami, ya, bukan mahram, bukan saling mahram, bukan. Ya, terus terbebas dari halangan nikah. Terbebas si perempuan ini dari halangan nikah. Apa saja halangan nikah? Misalnya masih dalam masa idah. Jadi si perempuan yang dinikahi kalau misalkan dia telah bercerai dengan suaminya ataupun suaminya meninggal, itu harus sudah terbebas dari idah, sudah selesai idahnya, gitu ya.
Jadi bukan berstatus istri orang seperti itu. Ya kan nggak bisa ya kan. Istri orang dinikahi gitu ya. Karena dia udah punya suami seperti itu. Opa nggak adil, kok perempuan nggak boleh nikah lagi laki-laki. Kalau laki-laki boleh nikah lagi, itu kan ketentuan hukum ya. Itu ketentuan hukum. Oke. Baik, berikutnya yang menjadi rukun nikah itu adalah wali. Wali di sini adalah bapak kandung mempelai wanita. Ya, bapak kandungnya. Kalau nggak ada, kalau sudah meninggal misalkan, penerima wasiatnya. Ya. Atau kerabat terdekatnya dan seterusnya sesuai dengan urutan asbah wanita tersebut, ya, sesuai keturunan nasab gitu ya. Atau juga orang baik dari keluarga si wanita atau pimpinan setempat, pemuka agama, orang yang baik. Adapun untuk syarat-syarat wali, yang pertama ya, untuk menjadi wali tidak sekonyong-konyong, ada syaratnya ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang dikehendakinya, bukan orang yang dibenci. Berikutnya, laki-laki ya, bukan perempuan ataupun banci. Nah, banci ini sering disalahartikan ya. Kalau banci ini sebenarnya kalau dalam Islam khunsa gitu ya. Orang yang lahir dengan memiliki dua kelamin, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan laki-laki bertingkah seperti perempuan ataupun perempuan bertingkah seperti laki-laki, itu tasabuh rijal ataupun tasabuh nisa gitu ya. Bukan banci sebenarnya seperti itu. Karena banyak yang menyalahartikan gitu ya. Berikutnya, mahram si wanita. Jadi wali yang akan dikehendaki untuk menjadi wali di pernikahan si perempuan tersebut itu harus mahramnya ya. Mahramnya itu tadi misalkan boleh kalau selain ayahnya, boleh pamannya, boleh kakaknya ya, boleh kakeknya. Baik, berikutnya syarat untuk si wali adalah balik dan bukan anak-anak. Tidak boleh yang jadi wali ini anak-anak ya. Tidak boleh yang jadi wali ini adalah anak-anak. Misalkan usia 10 tahun jadi wali, tidak bisa ya. Harus orang yang sudah balik tentu ya. Harus orang yang sudah dewasa ya, udah mukallaf, udah taklif sama hukum syara gitu ya. Adil dan tidak fasik. Fasik ini adalah orang yang terus melakukan perbuatan dosa kecil secara berkesinambungan seperti itu ya. Dia terus aja gitu melakukan perbuatan dosa kecil dan akhirnya yaitu fasik seperti itu. Terus juga berakal, tidak gila. Jelas harus orang yang berakal, tidak boleh kita dinikahkan, seorang perempuan dinikahkan oleh seseorang yang gila ya, yang terganggu mentalnya, itu tidak boleh gitu. Selanjutnya juga tidak terhalang wali lain ya, tidak buta ya, tidak juga berbeda agama. Tidak boleh sekarang wanitanya muslim ya, walinya ini non muslim, baik itu Kristen mau Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, tidak boleh untuk jadi wali karena ini ketentuan dalam Islam seperti itu ya. Terus juga merdeka, orang yang bebas, bukan budak ya. Budak di sini hamba sahaya seperti itu contohnya lah, perbudakan kayak zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada perbudakan seperti itu ya. Itu. Oke, rukun yang berikutnya dalam pernikahan itu ada 2 orang saksi ya. Biasalah kalau di pernikahan kamu juga pasti lihat ada saksi ya, saksi dari kedua mempelai seperti itu. 2 orang saksi ini juga memiliki syarat. Yang pertama berjumlah 2 orang, tidak kurang ya. Nah, 2 orang ini mereka bukan budak, bukan wanita, bukan juga orang fasik. Sebenarnya banyak juga di kita terjadi, udah kamu jadi saksinya, udah kamu jadi saksinya. Ya pasti sebenarnya tidak asal seperti itu gitu ya. Ya. Jadi harus ada pencerahan bahwa ya ketentuannya seperti ini gitu loh. Ya ini kan untuk pernikahan yang barokah, untuk pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah seperti itu ya. Berikutnya, syarat untuk 2 orang saksi ini adalah tidak boleh merangkap sebagai saksi. Misalnya, udahlah, gak usah 2 saksi, saya aja merangkap jadi 2 saksi sendirian, gak apa-apa. Oh, itu tidak bisa, tetap harus 2 saksi gitu, 2 orang ya. Berikutnya, syarat untuk si saksi adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Tidak ada paksaan untuk menjadi saksi, seperti itu ya. Baik. Berikutnya, rukun pernikahan adalah sigoh atau ijab qabul. Harus ada ijab qabul ya, harus ada sigohnya. Sigat ya, sigoh sama ijab qabul. Yang pasti sering kamu dengar.
Bapak nikahkan kamu dengan putri Bapak yang bernama bla 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 bla, ya. Terus si mempelai laki-laki menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla," sampai akhir. Nah, seperti itu, ya. Ya, itulah sigoh. Untuk sigoh sendiri memiliki syarat, ya. Yang pertama, syaratnya itu tidak tergantung dengan syariat lain, tidak tergantung dengan hukum agama lain, ya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah tidak menggunakan ajaran agama lain, ya tentu tidak ya kalau di kita ya, sesuai ajaran agama aja. Islam menggunakan hukum pernikahan Islam, Kristen menggunakan hukum pernikahan Kristen, begitu juga agama-agama lainnya seperti itu ya. Nah, tidak terikat dengan waktu tertentu, ya. Istilahnya jangan diburu-buru gitu ya. Yang tenang, karena kan tidak boleh ada paksaan tadi gitu ya. Selanjutnya, boleh dengan bahasa asing. Boleh, nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain bahasa. Boleh, ya karena ya setiap negara kan beda bahasa gitu ya, berbeda bahasa. Nah ini boleh bahasa ijab qabul menggunakan bahasa masing-masing yang dimengerti oleh masing-masing mempelai, masing-masing keluarga mempelai seperti itu. Berikutnya syarat untuk siga ini adalah dengan menggunakan kata tazwid atau nikah. Baik. Syarat siga berikutnya adalah dengan menggunakan kata tazwid, bukan tajwid. Kalau tajwid kan hukum baca dalam Al-Qur'an ya. Ini tazwid ya, beda. Atau nikah kan. Seperti qabiltu nikaha atau tazwijaha gitu ya. Saya terima nikah. Nah, itu ada bahasa itu gitu ya. Tidak boleh diganti dengan kata yang abstrak, yang sindiran ya. Misalkan seperti saya terima mempergauli neng apa gitu ya, dan seterusnya. Itu tidak boleh, harus dengan bahasa yang jelas ya, tidak boleh kinayah ataupun sindiran, tidak boleh. Harus dengan bahasa yang jelas. Qabiltu nikaha atau tazwijaha gitu. Harus ada kata nikahnya gitu, tidak boleh diganti kata-kata yang lain yang sifatnya abstrak, sindiran nggak boleh, kinayah nggak boleh ya, seperti itu. Nah itu untuk syarat dan rukun nikah. Lantas mungkin ada yang bertanya, ada nggak sih pernikahan yang tidak sah? Jelas ada. Nah, pernikahan yang tidak sah atau dilarang oleh Rasulullah ya, yang pertama itu adalah nikah mut'ah, nikah yang berjangka waktu ya, nikah kontrak ya, baik sebentar maupun lama, baik mau sehari, 2 hari atau sejam, 2 jam, itu dilarang ya. Dan ini didasarkan pada hadis yang ketika disampaikan pada saat setelah perang Khaybar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti itu. Jadi tidak boleh nikah mut'ah, mau nikahnya setahun, 2 tahun ataupun sebentar, tidak boleh. Selanjutnya ada pernikahan sigor. Apa itu pernikahan sigor? Pernikahan sigor itu pernikahan syarat barter gitu. Gimana pernikahan syarat barter itu? Pernikahan tanpa mahar. Misalnya gini, 2 orang tua masing-masing telah berjanji menikahkan anak-anaknya tanpa ada mahar, udah hitung-hitung barter gitu kan. Misalkan mereka ada kesepakatan demikian, itu tidak boleh. Itu namanya nikah sigor ya. Berikutnya yang tidak sah itu adalah nikah muhalil. Apa sih itu nikah muhalil? Nikah muhalil itu adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Ya, ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW melaknat muhalil atau muhalalahu. Jadi misalkan gini, udah ditalak 3 nih, misalkan si A sudah ditalak 3 sama suaminya. Tapi setelah talak 3 ini, di masa iddah itu si laki-lakinya, si suaminya menyesali perbuatannya sehingga ingin rujuk. Sementara setelah talak 3 ini tidak ada rujuk kembali. Harus terselangi sama pernikahan si istrinya tadi, si A, dengan laki-laki lain. Itu pun kalau pernikahan dengan laki-laki lain tersebut
ternyata sebentar. Adapun kalau misalkan ternyata malah nyaman, ya si istrinya nyaman dengan laki-laki lainnya yang sudah dinikahinya, itu ya tidak boleh ada paksaan untuk nikah balik. Itulah disebut muhalil gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu, kecuali ternyata bercerai lagi, masa idah lagi dari laki-laki lain, terus kembali lagi ke suami, ke mantan suaminya gitu ya. Selanjutnya, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan orang yang ihram. Pernikahan orang yang ihram, orang yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram haji maupun ihram sunnah ya, sebelum memasuki tahallul seperti itu. Selanjutnya, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan dalam masa iddah jelas. Ya, misalkan si perempuan ini telah ditalak oleh suaminya, telah bercerai dari suaminya dengan iddah jangka waktu tertentu. Dalam masa iddah ini, si perempuan menikah dengan laki-laki lain, itu pernikahannya tidak sah. Karena harus habis dulu masa iddahnya gitu. Harus habis. Tidak boleh gitu ya. Kalau perempuannya berbohong, berarti jatuhnya nanti zina gitu. Udah jujur aja, daripada mendatangkan madarat, daripada mendatangkan bahaya, udah jujur aja. Habiskan dulu masa iddah, nggak apa-apa. Seperti itu. Setelah habis masa iddah, boleh melangsungkan pernikahan yang sah. Berikutnya, pernikahan tanpa wali ya. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Harus ada wali, karena wali ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan ya. Tidak bisa tanpa wali. Bukan wali band, bukan wali band, wali ya, wali yang menjadi rukun dalam pernikahan yang tadi dibahas gitu ya. Selanjutnya, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab ya. Dan ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh menikahi wanita-wanita kafir seperti itu, wanita-wanita non muslim seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi nggak ada dalam Islam itu tidak boleh ada yang namanya pernikahan beda agama, tidak bisa gitu ya, karena ya dalam pernikahan itu harus ada syahadat dulu ya, ada keridhaan seperti itu ya. Baik, berikutnya yang tidak sah dalam pernikahan itu adalah menikahi mahram. Nah, mahram misalkan si A dia jatuh cinta sama omnya, sama pamannya, terus atau juga jatuh cinta sama kakaknya, menikah, itu tidak boleh ya. Atau juga pernikahan karena sepersusuan, itu tidak bisa ya. Tadi pokoknya mahram, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi ya, seperti itu. Baik, itulah materi untuk kali ini, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.